Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 209 ayat 1. Ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 24 April 2023 tertulis dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Di bahini dang behatu bako tung anak do, alai molo anak, los paniet doho marhite sian debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, suatu ketika pernah ada acara di televisi tentang pluralisme, di mana dikatakan di situ bagaimana hubungan kedekatan antara Tuhan dengan penganut agama itu. Maka dikatakan seharusnya orang Kristen adalah orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Karena apa? Karena orang Kristen menyebut Tuhannya adalah Bapa. Jika seorang itu disapa dengan Bapa, maka yang menyapa dia adalah anak. Dan kalau dia anak, maka dia menjadi pewaris harta bapaknya. Karena Bapa akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Galatia. Dan juga bagi kita sekarang orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki Allah Bapa karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Orang Kristen Galatia yang dipanggil keluar dari kegelapan supaya mereka masuk dalam persekutuan orang-orang kudus. Begitu juga dengan kita juga dikatakan kita dipanggil dari dunia ini supaya kita masuk dalam persekutuan yang kudus. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi hatoban, bukan lagi budak, bukan lagi hamba, melainkan anak. Artinya dikatakan di situ bukan hanya sekedar anak, tetapi dikatakan juga yaitu menjadi ahli waris oleh Allah. Menjadi ahli waris. Dalam kehidupan orang Batak sering yang disebut dengan nadiai. Diangkat, dijadikan menjadi anak yang sah secara hukum melalui penebusan Yesus Kristus, melalui kehidupan perundang-undangan,
maka kita diangkat, dijadikan. Dan bukan hanya dijadikan, tetapi diberikan yang disebut dengan hak untuk mewarisi. Kita sama. Tidak ada lagi perbedaan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Di mana dikatakan di situ bahwa kamu bukan lagi hamba. Kita bukan lagi hamba atau budak iblis. Tetapi kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita dikatakan sebagai anak-anak terang. Tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kita menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita dikatakan supaya kita ingat dengan status kita. Kita kita diangkat, kita dijadikan anak. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih Bapa yang mengangkat kita menjadi anaknya, yang menjadikan kita menjadi anaknya. Sama seperti umat Israel, dipilih bukan karena kehebatan mereka, tetapi hanya karena kehendak Tuhan, semata-mata menjadikan mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kita adalah Israel baru, di mana kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal, pewaris kerajaan Allah. Damang dainang saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita hari ini? Kembali kita diingatkan dengan status kita. Orang Batak selalu dikatakan dengan anak Niraja, Boru Niraja, tapi sering lupa dengan status raja itu. Hanya sekedar perkataan, tidak ditunjukkan dalam perbuatan. Supaya kita menjadi ahli waris, maka kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Bapa yang sudah mengangkat kita. Supaya kita dapat mewarisi kerajaannya, maka kita dikatakan supaya kita belajar dari Dia. Mau melakukan perintahnya, kita mau menuruti apa yang dikatakan dalam kehidupan kita, supaya kita itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua dikatakan kamu bukan lagi hamba. Artinya kita tidak lagi menjadi budak oleh orang lain. Kita tidak perlu lagi takut. Tetapi sekaligus juga dikatakan kepada kita, barang siapa mau menjadi yang terbesar, maka dia hendaklah menjadi hamba atau pelayan bagi sesamanya. Kita bebas, tetapi kita juga sekaligus mau melayani dengan sungguh-sungguh. Karena untuk itulah kita dipanggil. Bukan menjadi hamba atau budak orang lain, penguasa, tetapi kita hanyalah hamba Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang mau melayani Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita juga kita akan bersuka cita karena kita adalah ahli waris. Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk berbuat baik. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami bukan lagi hamba tetapi menjadi anak melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Karena Engkau sudah menebus kami, memperdamaikan kami, sehingga kami dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa, dan kami adalah anak-anaknya. Oleh karena itu, berikan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami bisa menyatakan bahwa hidup kami sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah, maka hidup kami akan membawa damai, membawa sukacita, dan melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, lakukanlah pekerjaanmu dengan menunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak Allah yang hidup dalam terang, berbuat sesuai dengan kebenaran, dan kita adalah ahli waris kerajaan surga. Horas.